Shalom, kekasih Kristus, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yonatan Hintoro, Gembala GBI Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kekasih Kristus, saya berterima kasih bisa melayani di dalam live streaming, dan harapan saya biarlah pelayanan ini boleh memberkati banyak orang. Saya menyapa teman-teman yang jauh, baik itu di Jawa Tengah, khususnya di kota Pemalang, kota Tegal, kota Pekalongan, bahkan di Semarang, bahkan di Surabaya dan daerah-daerah Jawa Timur, serta di daerah-daerah pulau-pulau yang lain. Ada beberapa pulau yang diberkati melalui pelayanan Tuhan adalah Gembalaku, baik itu di Papua maupun di Kalimantan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan biarlah pelayanan ini boleh menjadi berkat dan boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan saja. Sebelum kita diberkati melalui pelayanan live streaming ini, mari kita tunduk kepala. Bapa yang baik, kami siap untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba secara khusus, urapi kami semua yang mendengarkannya dengan urapan yang sama, agar kami boleh sama-sama diberkati dan sama-sama boleh menjadi berkat buat banyak orang, khususnya yang belum mengenal Tuhan, agar firman ini boleh memberkati mereka juga. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dan memberikan pewahyuan kepada kami yang baru. Amin. Shalom, kekasih Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku dalam ibadah live streaming dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saudara yang Tuhan kasihi, kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan khotbah, yaitu mengenai tema batasan Allah memerdekakan kita. Batasan Allah memerdekakan kita. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sudah cukup terkenal. Sudah banyak orang di luar kepala mereka hafal. Tetapi ada banyak orang yang menganggap bahwa ini kan mengenai perintah Tuhan untuk jangan memakan buah yang baik dan yang jahat. Saudara, ada banyak orang saya sudah hafal, saya sudah tahu, saya sudah mengerti. Bahkan seolah-olah firman Tuhan ini dianggapnya sebagai firman Tuhan yang sudah usang. Makanya ada banyak anak Tuhan merasa sok tahu dan firman Tuhan itu tidak memberkati di dalam kehidupan hati nurani kita. Kenapa saya tertarik menyampaikan ayat ini, saudara? Karena setiap saya membaca firman Tuhan dan saya merenungkannya firman Tuhan yang cukup familiar, yang cukup dikenal banyak orang, seperti contohnya berita mengenai Sakius. Ya, kemudian Yunus di perut ikan, atau mengenai Daud dan Goliat, atau mengenai perempuan yang meleleh darah 12 tahun. Saudara, mereka firman Tuhan ini sudah dianggap, sudah paham, karena sudah tahu dari sejak sekolah minggu. Makanya pewahyuan Allah itu tidak akan turun kepada kita yang menganggap firman Tuhan itu sudah usang. Pada waktu saya menelusuri dan pada waktu saya mempelajari firman Tuhan ini dan merenungkannya,
luar biasa dahsyat. Allah yang kita sembah, firman Tuhan yang kita baca adalah firman yang selalu baru dan selalu baru dan selalu baru dan selalu baru. Pewahyuan yang dicurahkan bukan pewahyuan yang usang, tetapi pewahyuan yang dicurahkan adalah pewahyuan yang selalu baru. Dan saya meyakini firman Tuhan itu tidak pernah usang sampai kapanpun umurnya. Bahkan firman Tuhan itu selalu baru, memberkati kita, memerdekakan kita, dan bahkan firman Tuhan itu selalu merenovasi di dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, ayat ini berbicara mengenai kemerdekaan kita di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ada banyak kemerdekaan yang kita hadapi, itu bukan berarti kita bebas. Karena kita sudah merdeka, kita bebas melakukan segala sesuatunya menurut akal pikiran kita, hati nurani kita, dan segala langkah kita. Kan kita sudah merdeka. Itu berarti kita bebas melakukan segala sesuatunya menurut jalan saya sendiri. Seperti orang Amerika berkata, I did it my way. Saya mau berjalan menurut jalan saya sendiri. Karena sudah merdeka. Saudara, kata merdeka itu berarti bahwa kita tidak bebas. Kita tidak bebas. Kita ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Supaya kita tidak terjerumus kepada situasi keadaan yang tidak kita inginkan, saudara. Lah, katanya sudah merdeka, kan bebas dong sebagai seperti itu. Batasan itu menunjukkan kepada kita sampai di mana otoritas kita, tanggung jawab kita, wilayah aman bagi kita. Itu yang artinya batasan itu membatasi kita untuk sampai di mana tanggung jawab kita. Kalau kita di luar batas, itu di luar tanggung jawab kita. Saudara, contohnya baby box atau bayi yang ada di dalam tempat tidur box. Iya, saudara. Kalau saja bayi atau baby itu tidak dikasih batasan, pembatas, ya saudara, seperti box itu, saya yakin bayi itu akan terjerumus di dalam lantai, akan jatuh ke dalam lantai, dan akan berbahaya untuk bayi itu. Bisa gegar otak, bisa berdarah, atau bisa benjut seperti bakpao kepalanya. Nah, karena ada batasan itu, bayi itu mau bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, dia merdeka. Dia tidak akan berbahaya untuk dirinya. Karena ada batasan-batasan yang membatasi gerak dia. Saudara, dia boleh bergerak kemanapun, ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang. Boleh, bebas, dia merdeka. Dia tidak dilarang. Tetapi batasan itu memberikan pengamanan khusus buat seorang bayi yang ada di dalam box. Amin, saudara. Ada contoh lain. Setiap kota memiliki satu otoritas pribadi lepas pribadi. Kalau seandainya kita memiliki tanah di kota A, saudara, kita beli tanah di kota A, kita mau bangun rumah atau bangun apa saja yang kita kehendaki, tanah itu. Tetapi karena pajak di kota A itu besar, saudara nggak mau bikin surat di kota A itu. Saudara bikin surat di kota B dengan harga mungkin bisa 50% dari harga kota A. Saudara bikin, silakan bikin. Tetapi apakah kita bisa dengan kita membuat surat di kota B dengan harga murah,
saya yakin surat itu tidak akan sah dan tidak bisa dipergunakan untuk saudara bisa membangun tanah yang saudara beli di kota A itu, saudara. Setiap kota punya otoritas, punya tanggung jawab sendiri, dan punya tugas masing-masing. Tidak bisa digabung-gabungkan dan tidak bisa dipersatukan. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, kita tidak bisa seenak kita sendiri. Tetapi setiap kota ada batasannya, wewenangnya, kuasanya, otoritasnya. Dan kota itu berwenang untuk mengatur segala tanah yang ada di kota A. Paham ya saudara ya? Contoh lain lagi saudara. Sebuah negara, kita meluas lagi, melebar lagi. Sebuah negara, dia mempunyai otoritas biografinya atau volume negaranya, baik itu daratan maupun lautan maupun udara. Saudara, setiap pesawat yang melintasi daerahnya, kalau dia tanpa izin, bisa ditembak jatuh itu pesawat, saudara. Setiap kapal yang melintasi batas teritorial suatu negara melewati, kalau dia diperingati untuk menjauh dan tidak menjauh, dia bisa ditembak, ditenggelamkan, saudara. Setiap orang yang masuk ke negara A, ke negara B, saudara dari negara Indonesia, saudara mau ke negara Australia yang dekat tetangga kita, wah Australia kan baik, tanpa surat-surat saya bisa masuk, saudara bisa kena pasal, dan saudara bisa dipenjara, dan itu hukumnya sah, saudara masuk tanpa izin, tanpa paspor, tanpa surat-surat yang resmi dari negara kita untuk berkunjung ke negara seandainya Israel kah, negara Amerika kah, atau Inggris kah. Kalau saudara tanpa batasan surat-surat yang saudara persiapkan, saudara tidak bisa pulang ke Indonesia. Itu artinya apa saudara? Batasan itu bukan untuk mempersulit kita nanti di sana, tetapi akan memerdekakan kita, akan membebaskan kita, akan membuat kita sukacita. Karena apa? Pada waktu kita diperiksa mungkin oleh aparat negara tersebut, saudara tinggal tunjukkan saja paspor saudara, saudara aman. Amin, saudara. Paham ya? Saudara aman. Nah itulah Kristus menghendaki kita merdeka, artinya kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita bukan untuk membuat kita susah, depresi, ataupun menjadi kita semakin stres karena aturan-aturan yang Allah inginkan kita lakukan. Tidak, tetapi Kristus akan memerdekakan engkau pada waktu engkau memasuki koridor Allah yang sebenarnya. Batasan itulah yang Allah berikan kepada Adam. Saudara, jangan engkau makan buah itu, karena kalau engkau makan buah itu, engkau akan mati. Dan itulah yang sudah diberikan Allah kepada Adam. Tetapi kenyataannya Adam tanpa menghiraukan batasan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Engkau boleh makan apa saja, asal jangan buah itu. Tetapi iblis mengatakan kalau engkau makan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Dan itu diputar balikan Kristus. Padahal Kristus sudah memberikan rambu-rambu. Batasan yang engkau boleh jalan, engkau boleh makan, engkau tidak boleh makan. Engkau harus mengikuti batasan Allah. Karena batasan Allah tidak pernah mencelakakan. Tidak pernah. Batasan Allah tidak membuat kita menjadi atau rugi. Tetapi batasan Allah pasti Dia akan memerdekakan kita di dalam langkah kita,
di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, kita menjadi merdeka, sukacita. Orang yang merdeka pasti bersukacita. Dan itulah Allah mau apa yang terjadi kepada kita. Saya akan memberikan kepada saudara yang Tuhan kasihi dalam batasan-batasan dalam contoh yang lain. Saudara, agar kita boleh diberkati semakin besar. Contoh batasan di dalam olahraga. Kita mengenal, negara kita dikenal dengan bulu tangkis. Coba saudara, kalau saja kita main bulu tangkis tanpa batasan garis, ya, nggak usah pakai garis lah, kita jalan saja main. Nah, bagaimana menentukan siapa yang akan menang? Kalau tidak ada batasan garis dari bulu tangkis, main smash jauh ke sana, ditentukan nggak masuk apa enggak, saudara? Nah, bagaimana? Saudara paham ya? Makanya Allah menentukan batasan itu bukan untuk mencelakakan, bahkan untuk memudahkan kita diberkati Tuhan. Semakin kita mengikuti batas koridor Allah, semakin engkau akan diberkati. Olahraga yang lain, tinju, saudara, boxer, tinju, ya, harus ada batasan. Mana yang boleh dipukul? Muka boleh, jidat boleh, tapi kepala belakang saudara kena peraturan. Tidak boleh dipukul belakang. Dada boleh, ya, dada tulang rusuk boleh. Tetapi maaf, alat kemaluan tidak boleh kamu pukul. Kalau kamu pukul, walaupun kamu meng-KO-kan itu lawan saudara, saudara didisqualify, tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Ada batasan yang harus kita ikuti di dalam aturan petinju. Tidak boleh sembarang pukul, saudara. Dan inilah yang Allah inginkan, saudara bisa diberkati. Karena Allah membatasi kita untuk kita menjadi merdeka. Contoh lain, saudara. Kalau saudara pernah berkunjung ke kebun binatang. Saya berkunjung ke kebun binatang di Jawa Tengah bersama keluarga saya di Gembira Lokal. Saudara, apa yang terjadi? Saya bawa istri saya bawa anak-anak saya bawa mertua saya yang tua, ya, saya bawa juga anak saya yang bungsu, yang umur 10 tahun. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya tidak takut dengan situasi kebun binatang. Walaupun saudara lihat, di kebun binatang itu ada banyak sekali, ada beruang, ada singa, ada macan, ada macam-macam binatang buas yang lain, buaya, saudara. Tetapi malah anak saya yang paling kecil, itu dia mengledek sama singa, sama macan tutul, sama beruang. Ya saudara, dilempar makanan, dikasih, dan tanpa rasa takut. Lihat gajah yang besar, juga tidak takut. Kenapa, saudara? Saya sebagai orang tua, kalau seandainya binatang itu lepas, saya takut. Tapi binatang itu aman, karena dibatasi dengan batas-batas yang tidak bisa ditembus oleh binatang buas itu, saudara. Dan kita berjalan aman. Anak-anak kita berjalan aman. Kenapa? Karena batasan itu memerdekakan kita berkunjung ke kebun binatang. Siapa yang akan berani berkunjung ke kebun binatang kalau tidak ada batasan-batasan besi-besi itu, saudara? Pasti tidak ada yang berani berkunjung ke sana, mau dimakan sama macan, saudara. Tetapi karena batasan itulah Allah menciptakan agar kita bisa merdeka. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Arti merdeka, kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Arti merdeka, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita bisa menyembah.
Tidak ada rasa takut karena Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita. Kita datang dan kita menyembah. Ada sukacita karena kemerdekaan itu diberikan Allah untuk kita di dalam batasan-batasan yang Allah izinkan untuk kita. Elektronik, pada waktu saudara membeli HP, atau saudara membeli alat-alat elektronik lain, ada buku penuntun, ya, yang saudara harus pahami. Dulu pengalaman saya pernah pada waktu masih muda, masih remaja, saya beli tape deck. Saya lupa karena itu voltasinya 110 saat itu. Tetapi listrik yang ada di rumah saya 220. Padahal beli baru. Saya nggak sebut mereknya lah. Alat-alat elektronik saya celok ke 220, saudara. Dan saat itu, karena saya tidak membaca buku panduan, saudara. Nah, buku panduan itu tujuannya membatasi kita agar jangan kita salah mencolokkan listrik, agar kita tidak salah menaruh kaset dan sebagainya, menekan tombol-tombol yang lain dan sebagainya. Tetapi karena keterbatasan kita tidak memahami buku petunjuk, saudara, akhirnya tape deck kita angus, saudara, walaupun masih baru. Itulah, saudara, kerugian kalau saja kita tidak memperhatikan batasan-batasan Allah. Yang rugi adalah saudara dan saya. Kalau kita memperhatikan batasan-batasan Allah, Allah akan memerdekakan kita, memberikan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Saudara yang Tuhan kasihi, demikian juga di dalam hidup kita, di dalam firman Tuhan Tuhan sudah memberikan tuntunan batasan itu melalui firman Tuhan yang sudah kita miliki bersama, ya, agar hidup kita diberi kelimpahan, diberi sukacita, diberi berkat yang melimpah-limpah. Nah, pada waktu kita diberkati Tuhan, pada waktu kita diberikan kelimpahan, anugerah, berkat, rahmat, dan sukacita, apa yang Allah berikan batasan? Tuhan katakan, nikmatilah berkat itu 90% untuk kamu. Dan 10% diberikan untuk pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saudara, itu batasan. Batasan agar kita memberikan persembahan kepada Tuhan hanya 10%. Yang 90% adalah hak kita. Kita gunakan untuk rumah tangga, keluarga, istri, dan anak-anak. Dan 10% hanya untuk pekerjaan Tuhan. Batasan. Agar apa? Allah memberi batasan itu bukan berarti Allah tidak mampu. Bukan berarti Allah miskin. Dan Allah kurang minta bantuan kepada saudara dan saya. Oh, tidak. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang kaya. Tetapi pada waktu kita memberi persepuluhan kepada Tuhan, itu berarti rasa cinta, kasih, dan sayang kita kepada Allah. Itu ditunjukkan pada waktu engkau memberi persembahan kepada Tuhan dan mengajar banyak perkara. Pada waktu kita memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan di mana kita beribadah, itu artinya kita diajar untuk memperhatikan orang lain yang mungkin di dalam kekurangan-kekurangan. Tidak ada keserakahan yang ada di dalam kita, dan kita bisa membagi berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita melalui tangan kita. Perpuluhan itu diberikan oleh kita untuk pekerjaan Tuhan dimanapun kita berbakti. Saudara yang Tuhan kasihi, batasan yang lain yang bisa kita lihat secara jelas, batasan itu menjadikan segala sesuatunya itu menjadi indah, segala sesuatunya menjadi tenang. Dan coba kalau saja tidak ada batasan,
semua akan kacau, saudara. Coba bumi dibatasi dengan cakrawala. Cakrawala ini adalah yang membatasi antara bumi, daratan, dan bumi yang berbentuk air. Coba saja kalau tidak ada cakrawala, wah itu bagaimana nanti jadinya? Ya, bumi akan bercampur aduk dengan air. Dan bagaimana manusia bisa hidup, hewan bisa hidup, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, kalau tidak ada cakrawala. Batasan inilah yang menjadikan segala sesuatunya bisa hidup. Batasan Allah membuat saudara dan saya hidup di mata Tuhan. Di mata dunia kita bisa hidup karena batasan Allah itu akan memperindah, menjadikan kita merdeka, indah, dan menyenangkan hati Tuhan. Ada ilustrasi, saudara, yang saya bisa sampaikan untuk kita. Saya akan bawakan ilustrasi. Ada seekor lalat, dikatakan di dalam ilustrasi ini adalah lalat jantan yang kuat. Dia terbang kemana-mana, saudara. Lalat itu, dia hinggap di mana-mana, dia suka. Karena dia kuat, masih muda lalatnya, dia ingin coba hinggap di suatu gelas yang berisi cairan gula, dan dia coba masuk ke dalam gelas yang berisi gula. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu dia menghirup merasa enak, manis, ternyata pada waktu dia sudah kenyang, dia mau naik, mau terbang, dia tidak bisa terbang, saudara. Dia tidak bisa terbang. Kenapa? Sayapnya basah. Sayapnya basah. Sayapnya basah. Dan dia berusaha, semakin dia berusaha, semakin dia tenggelam. Semakin tenggelam, dan dia akhirnya mati. Coba kita akan buka di dalam kitab Roma, saudara ya. Roma pasal 7, ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, ada banyak orang seperti lalat, saudara. Ya, tidak mau dibatasi oleh situasi yang Allah sudah gariskan kepada kita. Kalau saudara tidak mau dibatasin Allah, saudara akan berakibat seperti lalat yang terbang sana. Seolah-olah dia mampu mengatasi situasi. Dia terbang sini, dia mampu mengatasi kondisi. Dia terbang ke sana, dia mampu mengendalikan diri. Dan dia terbang ke belakang, dan akhirnya terbang ke tempat gula yang kental, dan akhirnya mati. Nah, saudara, kalau mati seperti ini, saudara, siapa yang bisa menyelamatkan? Lalat sendiri dia tidak bisa. Semakin dia bergerak, semakin tenggelam. Tetapi pada waktu kita menyerah kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah yang akan menyelamatkan kita dan menolong kehidupan kita. Tetapi di dalam batasan koridor kehendak Tuhan, kita harus ikuti. Tuhan Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku, di dalam firman-Ku, aku tinggal di dalam kebenaran, maka kamu adalah murid-murid-Ku. Tidak keluar dari koridor yang Allah berikan kepada kita. Tidak keluar dari batasan-batasan itu. Agar kita bisa menemukan kemerdekaan. Dan kebenaran firman Tuhan akan menjaga kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang sesungguhnya, yang benar adalah pada saat kita taat kepada firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan, itu artinya kita merdeka. Jangan lakukan batasan di luar itu. Kita mau berkat, tapi tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ya, mau terima keselamatan, tapi tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Ada banyak melakukan orang seperti demikian itu. Ya, mau menuai, tetapi tidak pernah menabur. Mau keuntungan, tetapi tidak mau memberi berkat kepada orang lain. Nah,
ini berarti di luar koridor Tuhan. Maunya enak, tetapi tidak mau yang susah. Tetapi kesempatan saat ini, batasan Allah akan memerdekakan kita. Rencana Allah akan indah di dalam hidup kita. Mari kita sadar, kita ini merdeka, tetapi tidak bebas sebebas-bebasnya menurut akal pikiran kita yang kita perbuat. Tapi merdeka, kembali lagi, adalah taat akan batasan-batasan Allah. Dan itu akan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang membatasi kehidupan kita agar kita tidak menjadi binal, agar kita tidak tersesat, tetapi kita bisa di bawah pengaruh pengawasan Tuhan. Dan kiranya batasan ini boleh memerdekakan kita di dalam kehidupan hari-hari kita ke depan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ini. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.